Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel ini bersama dengan saya, Willy Setiawan. Di video kali ini kita akan masih membahas ya, mengenai Microsoft Word, ya lanjutan dari video yang sebelum-sebelumnya. Secara khusus kita akan membahas mengenai header dan footer. Ya, tapi secara umum ya, header dan footer secara umum. Gitu. Jadi akan nanti ada ada khusus ke depan video misalnya untuk membuat khusus page number gitu ya, secara khusus. Nanti ini kita akan bahas page number tapi secara umum karena masih bagian dari header and footer. Oke ya, kita langsung saja mulai pembahasannya. Oke, untuk header dan footer itu menunya ada di insert sebenarnya, ya di insert ini, insert kemudian di agak sebelah kanan ini, header footer. Walaupun sebenarnya tanpa ini pun kita bisa. Jadi header itu yang bagian atas ini. Nah, lebih tepatnya margin atas. Nah, ini margin atas. Margin atas ini areanya header. Nah, areanya header. Sedangkan margin yang bawah, ini margin bawah. Nah, ini adalah areanya footer. Ya, dari arti katanya ada head sama foot ya, kepala dan kaki, atas dan bawah. Oke. Kemudian prinsipnya begini. Yang jelas apapun yang secara umum, tapi ini ya, maaf nih secara umum dulu. Apapun yang akan kita ketik pada header maupun footer itu nanti akan muncul terus secara berulang pada setiap halaman di file ini. Contoh ini file saya. Kalau misalnya saya punya berlembar-lembar, berhalaman-halaman, maka yang saya ketik baik di header maupun di footer itu nanti akan muncul terus di setiap halaman. Secara umum akan seperti itu. Ya, saya katakan secara umum karena memang nanti ada pengaturan khusus supaya ada yang muncul, ada yang enggak. Nah, ada yang enggak gitu. Dan posisinya juga selalu sama secara umum. Karena kalau secara khusus ada pengaturan supaya posisi tulisan itu bisa beda-beda. Ya, tapi nanti itu di video yang lain yang secara khusus. Ini secara umum dulu. Oke, kita langsung saja. Caranya bisa dengan ini. Kalau dari menu ini ya, dari menu insert, kemudian header. Misalnya saya mau menuliskan dalam header, maka ini bisa header, kemudian, nah ini ada banyak pilihan di sini ya. Nah, sudah ada template-nya juga. Saya pilih yang paling sederhana saja, yang blank ini. Nah, ini. Sehingga kalau header atau footer ini aktif nih ya, ada tulisan header, bawah ini footer. Nah, kalau ini aktif, justru nanti, sebentar, mungkin, bentar, oke. Di sini saya tuliskan dulu ya, sebentar, nanti buat membanding. Halo, selamat. Ini sudah sore, halo, selamat sore. Oke. Nah, kemudian tadi ya insert kemudian bisa header. Nah, ini bisa lewat sini atau bisa ini saya double klik. Jadi di bagian margin atas maupun margin bawah bisa double klik. Double klik. Nah, akan muncul akan membuka area header maupun footer. Nah, gitu ya. Sama kalau ini saya escape ya. Jadi untuk nutup bisa lewat sini. Ini ada nanti pokoknya begitu area header footer ini aktif akan muncul menu baru di atasnya, khusus pengaturan header dan footer. Bisa lewat sini nge-close-nya, atau bisa di double klik di luar area. Nah, gitu ya. Sama kalau saya klik bagian footer, saya double klik di sini. Nah, akan aktif area header footernya, jadi satu paket menjadi header footer satu paket. Kemudian justru yang di halaman apa ini? Yang di bagian isi ini jadi seperti non-aktif, seperti disable, warna abu-abu, dan memang ini nggak bisa diklik. Nah, ini ya, jadi kayak disable dia. Karena di sini kita secara khusus akan melakukan pengaturan pada bagian header maupun footer, sehingga itu nanti secara kasat mata bedanya kayak gitu. Pada saat header footer aktif, bagian isi akan non-aktif. Kalau pada saat bagian isi aktif, bagian header footer seakan-akan seperti non-aktif. Ya. Sekarang kita coba di sini. Di sini akan saya ketik nama saya misalnya.
Willy Setiawan. Nah, ini seperti biasa sama bisa dikenai berbagai aturan atau format gitu ya, mau rata tengah, mau di pinggir, mau di mana, mau diberi warna, bisa. Oke, ini sudah saya close. Nah, ini ya gantian yang tadi saya katakan. Begitu header footernya close atau ya header footernya sudah di close, bagian isi yang aktif kita bisa seleksi macam-macam di bagian isi, tapi bagian header footer seakan-akan dia disable, seakan-akan dia non-aktif. Tapi nggak masalah, walaupun ini seperti warna abu-abu, kalau di print normal nanti, warnanya akan warna hitam seperti biasa. Gitu ya. Ya, kalau ini diberi warna biru, ya nanti warna biru. Maksudnya sesuai warna apa adanya gitu. Oke, ini pun di escape. Nah, escape juga bisa. Jadi, untuk nge-close header footer bisa dengan close di sini, bisa dengan double klik di luar area sini, atau bisa escape. Ya, banyak caranya. Oke, nah sekarang ini baru satu halaman ya. Sekarang kita akan pindah ke halaman 2. Pindah halaman 2 saya pakai cepat Ctrl Enter untuk break. Ya, sudah ada di video sebelumnya, Ctrl Enter untuk break page. Nah, halaman kedua juga muncul lagi nih. Yang tadi ada di header muncul lagi di sini. Saya Ctrl Enter lagi untuk break lagi, muncul lagi. Ya, jadi apapun yang kita ketik di header maupun footer itu akan muncul secara berulang dan sama. Ya, jadi contoh misalnya saya idenya itu mau membuat halaman. Nah, tetapi saya insert kemudian saya footer blank. Nah, di sini ya. Tetapi yang ingin saya lakukan adalah saya ketik manual 1. Nah, oke ya, kemudian saya skip. Nah, ini ya sudah. Halaman 1 benar, halaman 1. Begitu saya ke benar ya halaman 1 ini ya. Oh, sebentar. Belum. Oke, ini halaman 1. Nah, ini halaman 1. Terus saya lihat ke halaman 2, ini halaman 2. Nah, dia ikut 1 karena prinsipnya balik ke yang tadi yang saya katakan di awal. Apapun yang kita ketik secara manual itu akan terus berulang dan sama. Jadi kalau di sini ini kok 1, saya tak ubah dulu. Tak ubah jadi 2. Ya, jadi 2 sudah. Nah, saya balik ke halaman pertama lagi, saya lihat berubah juga jadi 2. Ya, jadi prinsipnya sekali lagi sama, selalu sama. Maka untuk membuat page number, untuk membuat halaman memang khusus gitu ya, tidak seperti ini gitu. Jadi bisa lewat sini insert kemudian nah ini ada khusus page number gitu. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian ini saya skip lagi nggak apa-apa. Nah, gini. Terus kemudian kita pilih insert, kemudian page number. Nah ini, kita bisa bebas pilih mau letakkan halaman di atas atau di bawah, itu ya bebas. Nanti kalau di kartu tulis ilmiah malah selang-seling nanti ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya pas kebetulan di tempat kalian ada tugas membuat makalah atau kartu tulis ilmiah, kemudian selang-seling nanti di halaman yang ada judulnya di bawah, selebihnya di kanan atas. Nanti balik lagi bab 2 di bagian judul di bawah, tengah bawah, selebihnya di kanan atas. Ya, ini selang-seling gitu. Ini saya contohkan yang di bottom aja, yang di bawah. Di bawah saya pilih yang di kanan, di kiri sini ya. Kira apa kanan ya? Kanan aja dah. Kanan. Nah, ini muncul. Nah, ini halaman 1. Oke. Saya skip, saya tutup. Nah, saya lihat nih halaman 1. Kemudian saya lihat halaman 2. Nah, benar 2. Terus halaman 3. Benar 3. Sudah. Mau saya tambahi bisa. Jadi, nah nanti juga kelihatan bedanya ini. Saya beri tulisan halaman. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Sekarang kalau saya blok, nah itu kelihatan. Ini ya. Kalau ada bagian yang apa istilahnya ini? Lebih abu-abu ya, lebih ke blok, lebih abu-abu, itulah yang menjadi page number dan itulah yang nanti akan terus bertambah halamannya. Sedangkan yang warna abu-abu muda ini yang akan selalu sama isinya, selalu sama tulisannya. Gitu.
Oke ya, saya kira itu mengenai page number. Saya perkecil lagi. Nah, tuh. Jadi prinsipnya sekali lagi header dan footer itu akan selalu menampilkan tulisan yang sama dengan yang kita ketik. Saya garis bawahi, ketik secara manual. Ketik secara manual pasti akan berulang terus di header dan footer. Secara umum ya, sekali lagi secara umum. Nanti secara khusus ada pengaturannya supaya nanti header footernya bisa berbeda-beda. Oke, saya kira itu ya sementara untuk mengenai header dan footer. Sedikit juga sudah membahas mengenai page number. Jadi page number tidak dilakukan dengan cara manual. Ini seperti numbering kalau begitu ya, seperti numbering yang di video ya, yang kedua kalau nggak salah. Kalau numbering kan juga bisa sih dibuat manual bisa, tapi akan repot. Ya, tapi kalau page number ini mutlak nggak bisa manual ya, karena kalau diketik secara manual pasti akan berulang, di setiap halaman akan sama terus, nggak bisa berubah-ubah. Maka harus menggunakan page number ini. Oke, saya kira itu untuk video kali ini mengenai header footer dan sepintas juga pengantar mengenai page number. Terima kasih, semoga bisa membantu atau berguna ya untuk apapun yang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.